Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang bintang pop Inggris menantang Tuhan di atas panggung, membakar Al-Quran demi sensasi. 3 jam kemudian, karirnya hancur. Malam itu juga, mobilnya remuk, tubuhnya koma, dan hidupnya tak pernah kembali. Aurora Lane adalah nama yang selama bertahun-tahun memenuhi layar televisi, radio, dan media sosial. Di dunia musik pop Inggris, dia dikenal sebagai bintang yang luar biasa berbakat. Suaranya merdu, penampilannya memukau, dan lagu-lagu yang selalu berhasil menembus tangga hits. Namun, di balik kilauan gemerlap panggung dan sorotan kamera, tersembunyi sisi gelap yang jarang diketahui orang banyak. Aurora bukan hanya seorang penyanyi, dia adalah sosok yang sangat sombong, penuh ambisi, dan kerap memandang dunia dengan cara yang berbeda. Cara yang sayangnya didasari oleh keangkuhan yang membakar setiap langkahnya. Sejak awal karirnya, Aurora merasa dirinya bukan sekedar artis biasa. Baginya, dunia adalah sebuah cermin raksasa yang seharusnya memantulkan wajahnya, bukan wajah orang lain. Ia percaya bahwa hanya dirinya yang layak mendapatkan sorotan dan perhatian, dan semua orang lain hanyalah pemeran pendukung dalam kisah hidupnya yang megah. Sikapnya ini mulai terlihat jelas di berbagai wawancara, ketika Aurora kerap mengungkapkan bahwa dia tidak peduli dengan pendapat siapapun selain dirinya sendiri. "Aku diciptakan untuk menjadi bintang, bukan untuk mengikuti aturan orang lain," ujarnya dengan nada penuh keyakinan. Namun di balik kemegahannya itu, Aurora mulai merasakan bayang-bayang ketakutan yang perlahan merayapi pikirannya. Meskipun karirnya sedang berada di puncak kejayaan, dengan album yang selalu laris manis dari konser yang penuh dengan sesak, ia mulai takut akan kemunculan bintang-bintang yang baru yang bisa menggantikan posisinya. Ketakutan kehilangan popularitas yang dulu dianggapnya mustahil itu mulai menjadi obsesi yang tak terelakkan. Ia tidak hanya ingin dikenang sebagai bintang masa kini, tapi sebagai legenda yang namanya abadi dalam sejarah musik. "Jika aku tidak membuat sesuatu yang benar-benar berbeda, maka aku akan segera terlupakan," gumamnya di balik layar saat berdiskusi dengan manajernya David. David adalah sosok yang sudah lama mendampingi Aurora dalam perjalanan karirnya. Ia mengenal sisi baik dan buruk sang penyanyi dengan sangat baik. Namun kali ini, David mulai khawatir. "Aurora, kamu sudah berada di puncak. Jangan biarkan ambisimu mengarah ke sesuatu yang berbahaya," ujarnya dengan nada hati-hati. Namun Aurora tak menggubris peringatan itu. Ia ingin menciptakan momen yang historis, megah tapi juga provokatif. Begitu katanya, bagi Aurora, menjadi besar bukan hanya soal mencetak hits atau meraih penghargaan, melainkan menciptakan kontroversi yang akan membuat namanya tak terlupakan. Ia ingin menorehkan sesuatu yang akan menjadi pembicaraan dunia selama bertahun-tahun, sebuah aksi yang akan mengukuhkan dirinya sebagai legenda yang melampaui batas-batas seni biasa. Motivasi ini semakin menguat ketika beberapa tokoh agama mulai melancarkan kritik keras terhadap gaya hidup Aurora yang dianggap vulgar dan bertentangan dengan nilai-nilai moral. Kritikan tersebut disampaikan di media massa dan platform sosial yang terus mengusik sang bintang. Alih-alih mundur atau mencoba berdamai, Aurora malah membiarkan kebenciannya tumbuh menjadi api yang membara. Ia melihat kritik itu sebagai serangan yang tidak adil dan melecehkan kebebasannya sebagai seniman. Dalam sebuah percakapan tertutup dengan David, Aurora mengungkapkan niatnya yang mengejutkan. "Jika kau menyerang politik, kau dapat berita. Jika kau menyerang Tuhan orang lain, kau dapat keabadian," katanya dengan suara dingin dan penuh tekad. Kalimat itu bukan hanya sekedar kata-kata kosong, melainkan janji yang akan segera terwujud dalam sebuah rencana nekat yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Persiapan untuk aksi terkontroversial itu pun dimulai. Aurora tidak main-main. Ia mulai mencari alat yang paling ampuh untuk melambungkan namanya ke stratosfer, ketenaran. Dalam pencarian itu, ia menemukan sebuah kitab suci yang kemudian diperolehnya dengan cara yang tak banyak diketahui orang. Kitab itu adalah Al-Quran, sebuah teks suci yang dihormati oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia. Bagi Aurora, kitab itu bukan lagi simbol agama atau keimanan, melainkan sebuah alat yang akan membantunya mencapai tujuan ambisiusnya. Aura, keangkuhan, dan ambisi yang luar biasa itu membutakan Aurora terhadap nilai-nilai spiritual dan rasa hormat yang seharusnya dijaga. Ia melihat kitab suci itu bukan sebagai sesuatu yang sakral, melainkan sebagai senjata untuk memancing reaksi yang luar biasa dari publik. Dalam pikirannya, semakin besar kontroversi yang dia ciptakan, semakin kuat pula namanya akan terukir dalam sejarah. Tanpa sadar, ia telah menginjak batas kesopanan dan keimanan yang diyakini jutaan orang. David, manajer yang sempat mencoba menahan niat Aurora, mulai kehilangan kendali. Ia merasa bimbang antara mendukung karir sang artis dan melindungi reputasinya sendiri. Namun, ketika Aurora sudah terlalu jauh dalam rencananya,
David tahu bahwa melawan hanyalah sia-sia. Dia hanya bisa berharap bahwa keputusan itu tidak akan menghancurkan segalanya, baik untuk Aurora maupun untuk dirinya sendiri. Dalam keheningan malam yang gelap, Aurora menatap jauh ke depan, membayangkan bagaimana malam pertunjukannya kelak akan menjadi momen bersejarah. Tanpa ia sadari, malam itu akan menjadi titik balik yang bukan hanya mengubah karirnya, tapi juga seluruh hidupnya, dan bahkan meninggalkan jejak luka yang dalam bagi banyak orang. Aurora Lane, sang bintang pop yang penuh keangkuhan, telah menyiapkan panggung untuk kejatuhannya sendiri. Kuasa Allah yang maha besar sedang menunggu untuk menunjukkan kekuatannya dengan cara yang tak terduga. Di saat dunia menyaksikan dengan penuh decak kagum sekaligus ketakutan, malam itu sebuah gedung konser megah di pusat kota London dipenuhi oleh ribuan penggemar yang antusias menanti penampilan Aurora Lane. Lampu sorot menari di atas panggung, musik mengalun pelan sebagai pembuka, dan suasana penuh harap menyelimuti ruangan besar tersebut. Aurora muncul di tengah gemuruh sorak-sorai penonton, mengenakan pakaian panggung yang glamor, wajahnya bersinar penuh percaya diri. Dia tahu malam ini adalah malamnya untuk mencetak sejarah. Namanya akan dikenang bukan sekedar sebagai penyanyi biasa, tapi sebagai legenda yang tak terlupakan. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Aurora malam itu. Matanya memancarkan kegelisahan, bahkan kemarahan yang tersembunyi. Ia tidak datang untuk sekedar menghibur, tapi untuk mengirim pesan yang mengejutkan dunia. Segala persiapan yang ia lakukan selama berminggu-minggu ini akan mencapai puncaknya. Ia siap melangkah melewati batas-batas sopan santun dan norma yang selama ini dijunjung tinggi. Dalam keheningan yang tiba-tiba menyelimuti, Aurora memulai pidatonya dengan suara yang tenang namun penuh tantangan. Dunia ini masih terbelenggu oleh dogma dan aturan kuno yang membelenggu kreativitas, ucapnya menatap tajam ke arah penonton. Kalimat itu seperti pisau yang menyayat kesunyian, menebarkan gelombang getaran yang tak biasa. Penonton mulai saling berpandangan, merasakan ketegangan yang semakin membesar. Tanpa aba-aba, Aurora mengangkat 2 buah buku yang telah disiapkannya di atas meja kecil di tengah panggung. Salah satunya adalah Al-Quran, kitab suci yang dianggap suci dan sakral oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia. Dalam sorotan lampu yang tajam, dia menatap kitab itu dengan ekspresi sinis dan arogan. Ini adalah simbol kekuasaan dan ketakutan yang selama ini membelenggu kebebasan kita, katanya, suaranya meninggi penuh kebencian. Detik-detik berikutnya menjadi momen yang akan tercatat dalam sejarah sebagai malam yang membara dan penuh kontroversi. Aurora dengan sengaja membuka sudut halaman Al-Quran itu, mengambil sebatang korek api dari saku bajunya dan menyalakannya. Api kecil itu menyala dengan cepat, menjilat kertas suci di tangannya. Asap hitam membumbung tinggi, mengisi udara dengan bau terbakar yang menusuk hidung. Sorak dan teriakan penonton pecah menjadi kekacauan. Beberapa dari mereka menjerit histeris, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Ponsel-ponsel mulai merekam dan suara kamera mengklik tanpa henti. Namun di tengah kegaduhan itu, Aurora justru tersenyum dingin, seolah menikmati setiap detik dari kehebohan yang ia ciptakan. Sakit yang tiba-tiba menjalar di kulitnya dan kepala terasa seperti ditusuk ribuan jarum, tapi dia menepisnya. Rasa sakit itu seperti peringatan yang ia abaikan, sebuah tanda bahwa konsekuensi dari tindakan nekatnya mulai mengintai. Suasana di dalam gedung berubah menjadi tegang dan penuh kemarahan. Teriakan protes bergemuruh. Beberapa penonton berusaha mendekat untuk menghentikan aksi tersebut, sementara yang lain sibuk merekam untuk menyebarkan kejadian tersebut ke seluruh dunia. Panitia keamanan bergegas menaikkan pengamanan, mencoba menenangkan keadaan yang semakin tidak terkendali. Tidak lama setelah aksi itu selesai, video pembakaran Al-Quran yang dilakukan Aurora telah tersebar dengan kecepatan luar biasa di media sosial dan berbagai platform berita online. Dalam hitungan menit, tagar kecaman bertebaran di Twitter dan Instagram. Boikot Aurora Lane, hukum Aurora, dan hormati agama menjadi trending topik di berbagai negara, terutama di komunitas muslim yang sangat tersinggung atas tindakan tersebut. Label musik Aurora segera bereaksi. Mereka merilis pernyataan resmi yang mengejutkan dunia. Kontrak kerja dengan Aurora diputus secara sepihak dan seluruh lagu yang pernah diproduksi sang penyanyi ditarik dari berbagai platform streaming. Putusan itu membuat karir Aurora yang selama ini gemilang tiba-tiba jatuh seketika seperti menara yang roboh dalam badai. Protes pun pecah di berbagai kota besar di dunia muslim. Demonstrasi dilakukan di depan kantor kedutaan Inggris dan berbagai lokasi umum. Para pemimpin agama mengutuk tindakan Aurora sebagai pelecehan yang tidak bisa ditoleransi. Mereka menyerukan agar hukum yang setimpal diberikan sebagai pelajaran bagi siapapun yang berani menistakan nilai-nilai suci umat lain. Sementara itu, di sebuah after party yang diadakan untuk merayakan konser, Aurora menunjukkan sisi lain dari dirinya.
Alih-alih merasa bersalah atau takut akan reaksi yang luar biasa, dia malah semakin angkuh dan sombong. Dengan gelas minuman di tangan, dia berbicara lantang di hadapan teman-temannya, mengklaim dirinya sebagai bintang terbesar yang pernah ada. Ia menolak diantar oleh bodyguard dan berkata dengan nada penuh tantangan, "Biar saja mereka melihat aku, tidak takut pada siapapun, apalagi pada Allah yang mereka puji." Kata-kata itu seperti api yang menyiram bensin ke dalam kobaran kemarahan yang telah menyala. Malam yang awalnya penuh euforia berubah menjadi malam yang penuh dengan bayangan gelap dan ancaman yang tidak bisa diabaikan. Aurora tidak hanya menantang dunia, tapi juga kuasa yang jauh lebih besar dari dirinya. Dalam beberapa jam setelah kejadian itu, dunia berubah. Aurora Lane yang selama ini dikenal sebagai bintang pop yang bersinar terang, kini menjadi pusat kontroversi yang memecah belah opini publik. Aksinya di atas panggung bukan hanya soal seni atau kebebasan berekspresi, melainkan sebuah penghinaan yang menyakitkan bagi jutaan orang. Malam itu, panggung megah yang seharusnya menjadi tempat Aurora bersinar, berubah menjadi saksi bisu kejatuhan dan kehancuran yang akan segera mengikuti langkahnya. Kuasa Allah yang maha besar sedang mulai menampakkan tanda-tandanya dan dunia belum sepenuhnya menyadari. Malam itu terasa sunyi namun penuh ketegangan. Setelah malam yang penuh kontroversi dan kemarahan di atas panggung, Aurora Lane meninggalkan gedung konser dengan perasaan campur aduk. Ia masih terjebak dalam euforia keangkuhan yang membuncah di hatinya. Tak peduli bahwa dunia mulai mengerutkan dahi atas apa yang baru saja ia lakukan, mobil sport mewahnya melaju kencang di jalan raya London yang sepi, melambung tinggi di antara lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip. Dalam kabin mobil, teman-temannya yang turut hadir masih membicarakan reaksi luar biasa yang terjadi di luar. Namun bagi Aurora, malam ini adalah puncak dari semua usaha yang kontroversi yang ia ciptakan. Ia merasa tidak terkalahkan, namun takdir punya rencana lain. Di tikungan jalan yang gelap, tiba-tiba sesuatu muncul di depan mobil, mungkin seekor hewan liar atau benda yang tak terlihat. Tiba-tiba menghantam pikiran pengemudi, sebuah manuver mendadak yang fatal pun terjadi. Mobil sport itu kehilangan kendali. Ban berderit, kendaraan berputar liar di aspal. Sorot lampu jalan dan berkelip bintang menjadi latar belakang dari momen-momen yang akan mengubah segalanya. Tabrakan keras dengan pembatas beton membuat tubuh mobil terpental, kemudian menghantam sebatang pohon ek tua yang berdiri tegak di pinggir jalan. Suara dentuman keras itu menggema di malam yang sunyi, membawa kehancuran fisik dan jiwa. Teman yang duduk di kursi belakang tewas seketika. Ia tidak sempat menyadari apa yang menimpa dirinya. Tubuhnya remuk di kursi, meninggalkan kesunyian yang pekat dan duka mendalam bagi mereka yang mengenalnya. Sementara itu Aurora terjebak di antara puing-puing besi yang remuk. Luka parah menghiasi tubuhnya. Darah mengalir deras dari luka-luka terbuka yang tak terhitung jumlahnya. Ambulans datang dengan cepat, sirine meraung menebus malam. Tim medis berjuang keras membebaskan Aurora dari jeratan kematian, namun luka-luka yang dideritanya sangat serius. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kritis, tidak sadar dan kehilangan banyak darah. Di ruang ICU, Aurora terbaring tak berdaya. Mesin ventilator membantu nafasnya yang tersendat. Para dokter dan perawat terus memantau tanda vitalnya dengan penuh kecemasan. Peluang untuk bangun dari koma sangat tipis, dan hampir semua orang yang mengenal Aurora mulai merasakan kekhawatiran mendalam. Inilah saat di mana kehidupan yang dulu cerah berubah menjadi gelap gulita. Berita kecelakaan tragis itu langsung menyebar luas ke seluruh dunia bersamaan dengan video pembakaran Al-Quran yang telah viral sebelumnya. Di media sosial dan berbagai platform berita, dunia terpana oleh kontradiksi hidup yang dialami Aurora. Dari bintang yang meraih puncak popularitas menjadi korban tragedi yang memilukan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan naas atau sebuah balasan ilahi yang nyata? Dalam waktu singkat, berbagai komentar dan spekulasi muncul. Beberapa orang dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah bentuk balasan dari Allah atas tindakan arogan dan penistaan agama yang dilakukan Aurora. Mereka percaya bahwa tidak ada yang bisa lolos dari keadilan ilahi. Sebuah narasi yang menyebar cepat dan kuat di kalangan umat muslim yang merasakan luka mendalam atas penghinaan tersebut.
Keluarga Aurora yang biasanya menjaga citra mereka dengan hati-hati, kini harus menghadapi tekanan sosial dan media yang luar biasa. Mereka menerima gelombang kebencian dan hinaan dari banyak pihak. Dalam wawancara terbatas yang dilakukan oleh seorang kerabat, ada ungkapan pedih yang terlontar. Ini adalah teguran keras kalau tidak bisa menentang Allah dan berharap tidak mendapat konsekuensi. Kalimat itu menggembarkan rasa kehilangan dan penyesalan yang dirasakan keluarga, sekaligus cermin dari apa yang terjadi pada Aurora. Selama lebih dari 2 tahun, Aurora tetap terbaring di ruang ICU rumah sakit. Meski secara medis ada harapan kecil untuk kesembuhan, namun jiwanya seolah terkunci dalam dimensi lain. Para dokter merasa bingung dengan kondisi yang sulit dijelaskan. Tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada tanda-tanda bangun dari koma. Seolah-olah ada kekuatan goib yang menahan jiwa Aurora tetap terperangkap dalam tubuh yang rapuh. Di tengah keputusasaan keluarga, mereka akhirnya memutuskan untuk mengundang seorang imam yang dihormati untuk membacakan doa-doa suci dari Al-Quran di samping Aurora. Suasana di ruangan itu menjadi hening dan penuh harap ketika suara lantunan doa mulai terdengar. Monitor detak jantung Aurora menunjukkan lonjakan singkat yang aneh dan misterius, seolah ia bereaksi terhadap kekuatan doa tersebut. Momen itu memberi secerca harapan dan keajaiban yang sulit dipahami oleh logika manusia. Namun harapan itu tak bertahan lama. Setelah perjuangan panjang yang melelahkan, Aurora akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada suatu malam yang sunyi dan kelam. Alarm monitor jantung berbunyi keras, menandai akhir dari kisah hidup seorang bintang yang pernah bersinar terang dan kemudian terjatuh begitu dalam. Tim medis yang telah berjuang mati-matian mengumumkan dengan suara berat, dia sudah beristirahat. Kematian Aurora menyebar cepat ke seluruh penjuru dunia. Namun alih-alih diratapi, banyak yang menilai kematiannya sebagai penutup dari sebuah kisah peringatan. Di berbagai negara muslim, narasi yang dominasi menyatakan bahwa ini adalah hukuman Allah yang telah usai. Aurora menjadi simbol tragedi keangkuhan yang membawa kehancuran, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya. Warisan itu ditinggalkan bukanlah kesuksesan, melainkan aib dan kehancuran sosial serta finansial yang menghantui keluarga. Ketenaran yang selama ini ia banggakan berubah menjadi bayangan gelap yang tak bisa dihapuskan. Aurora telah mencapai keabadian, namun dalam bentuk yang jauh dari yang ia impikan. Kisahnya menjadi peringatan keras bagi dunia tentang bahaya kesombongan dan penghinaan terhadap nilai-nilai suci, bahwa panggung dan popularitas hanyalah sementara. Tindakannya didasari kebencian dan keangkuhan selalu membawa balasan yang adil dan tak terhindarkan. Sebuah pelajaran hidup yang pahit tertulis dengan darah dan air mata seorang bintang yang jatuh. Kematian Aurora Lane bukan sekedar akhir dari sebuah kehidupan, melainkan penutup sebuah babak tragis yang menyisakan luka mendalam di hati banyak orang. Di balik gemerlap panggung dan sorotan lampu yang dulu memuja namanya, kini hanya tersisa kehampaan dan kesunyian yang pekat. Dunia menyaksikan kejatuhan bintang yang pernah bersinar terang itu, dan kisahnya menjadi peringatan yang keras tentang bahaya keangkuhan dan penghinaan terhadap nilai-nilai suci. Malam kematian Aurora dipenuhi dengan keheningan yang menekan. Di ruang ICU rumah sakit, suara alarm monitor jantung berbunyi nyaring, membaca kesunyian dengan irama yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Tim medis berusaha sekuat tenaga melakukan segala upaya untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, tubuh yang sudah rapuh dan jiwa yang terperangkap dalam koma dalam akhirnya menyerah. Seorang dokter dengan suara berat mengatakan, dia sudah beristirahat. Berita kematian Aurora segera menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang luar biasa. Media sosial penuh dengan reaksi yang beragam, ada yang bersedih, ada yang mencela, dan banyak pula yang menganggap ini sebagai akhir yang pantas bagi seseorang yang telah menantang Tuhan dan agama dengan cara yang sangat arogan. Di berbagai negara muslim, narasi yang muncul sangat dominan. Ini adalah hukuman Allah yang telah usai, sebuah pelajaran yang keras bagi siapa saja yang berani menghina nilai-nilai suci. Dalam hitungan jam, dunia mulai menilai dan menghakimi. Aurora tidak lagi dilihat sebagai penyanyi berbakat yang dulu dikenal, tapi sebagai simbol kejatuhan akibat keangkuhan yang berlebihan. Keluarganya yang dulu bangga kini mengalami kehancuran sosial dan finansial yang sangat dalam. Mereka menjadi bahan pembicaraan, bahkan olok-olokan di kalangan masyarakat luas. Banyak yang merasa bahwa mereka harus menanggung akibat dari tindakan Aurora. Warisan yang ditinggalkan Aurora bukanlah warisan kemegahan, melainkan aib yang menghancurkan. Semua lagu, album, dan penampilan yang pernah membuatnya terkenal kini seolah hilang nilai dan makna. Label musik besar yang dulu mendukungnya secara terang-terangan memutus kontrak dan menarik seluruh karya Aurora dari peredaran. Ini adalah pukulan telak bagi keluarga yang selama ini bergantung pada kesuksesan Aurora. Sosok Aurora kini menjadi lambang tragedi yang berasal dari kesombongan dan ketidakhormatan terhadap agama.
cerita tentang dirinya menjadi peringatan yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, agar tidak ada lagi yang mengulangi kesalahan serupa. Dalam setiap diskusi dan pemberitaan, selalu ada pesan kuat tentang pentingnya menghormati keyakinan orang lain dan tidak menggunakan panggung popularitas untuk provokasi yang menghancurkan. Di tengah kehancuran itu, muncul refleksi mendalam bagi banyak orang. Ketenaran dan kekayaan yang selama ini dianggap puncak kebahagiaan ternyata hanyalah ilusi yang rapuh. Aurora yang pernah merasa tak terkalahkan akhirnya membuktikan bahwa segala sesuatu yang didasarkan pada kebencian dan keangkuhan pasti akan runtuh dengan cara yang paling menyakitkan. Ini adalah pelajaran pahit yang sudah dilupakan. Keluarga Aurora yang dulu selalu berada di puncak dunia, kini harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah pusaran aib dan kebencian. Mereka menghadapi tekanan sosial yang luar biasa, kehilangan dukungan finansial, dan terjerat dalam kesepian yang mendalam. Dalam beberapa wawancara terbatas, mereka mengungkapkan rasa penyesalan yang mendalam, sekaligus harapan agar kisah Aurora menjadi peringatan bagi generasi muda. Sementara itu, dunia hiburan yang sempat memuja Aurora pun berbalik arah. Banyak yang mulai mengkaji ulang nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi dalam industri tersebut. Ada kesadaran baru tentang pentingnya etika, rasa hormat, dan tanggung jawab sosial agar tidak terjadi tragedi serupa di masa depan. Aurora menjadi contoh nyata dari dampak buruk jika seseorang kehilangan batas normal, moral, dan etika demi popularitas. Meski kisahnya penuh dengan luka dan kehancuran, ada satu hikmah yang muncul dari tragedi ini, bahwa dalam setiap kejatuhan ada pelajaran berharga, dan dalam setiap kesalahan ada kesempatan untuk berubah. Masyarakat diajak untuk lebih bijak dalam menilai seseorang, tidak hanya dari kemewahan dan popularitas semata, tapi juga dari sikap dan tindakan yang mencerminkan rasa hormat dan kemanusiaan. Akhirnya, kisah Aurora Lane tidak hanya berhenti sebagai cerita tentang seorang bintang yang jatuh, ia menjadi cermin bagi dunia. Sebuah pengingat bahwa kuasa Allah itu nyata dan tidak bisa diremehkan, bahwa kesombongan yang mengandung kebencian terhadap yang suci akan berakhir dengan kehancuran, dan bahwa keabadian yang sejati hanya bisa diraih melalui sikap rendah hati dan penghormatan kepada sesama. Setelah kejadian pembakaran Al-Quran oleh Aurora Lane di atas panggung dan kecelakaan tragis yang menimpanya, dunia seolah terbelah menjadi dua kutub besar. Gelombang emosi, kemarahan, serta protes membanjiri berbagai penjuru bumi. Sementara di sisi lain, ada pula yang mencoba membela tindakan Aurora, memicu perdebatan sengit yang tak kunjung usai. Segera setelah video pembakaran kitab suci itu tersebar, media sosial meledak dengan reaksi keras. Tagar kecaman terhadap Aurora menjadi tragedi global dalam hitungan menit. Ratusan ribu hingga jutaan komentar membanjiri berbagai platform, dari Twitter, Instagram, hingga TikTok. Tidak sedikit yang mengutuk tindakan Aurora sebagai penghinaan terbesar terhadap nilai-nilai agama yang dihormati jutaan umat di dunia. Di berbagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, protes pun pecah besar-besaran. Demonstrasi berlangsung di ibu kota hingga kota-kota kecil, diiringi spanduk-spanduk dan seruan penolakan keras terhadap tindakan Aurora. Di beberapa tempat pemerintah juga ikut turun dengan tangan menyampaikan resmi mengecam aksi tersebut. Mereka menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan alasan untuk melecehkan keyakinan orang lain. Di Mesir, salah satu negara dengan komunitas muslim terbesar, namun di balik gelombang protes yang meluas, muncul pula kelompok yang mencoba memberikan pembelaan terhadap Aurora. Sebagian orang, terutama di kalangan dunia hiburan barat dan para pendukung kebebasan berekspresi, melihat tindakan Aurora sebagai bentuk seni yang kontroversial dan sebagai ekspresi kebebasan pribadi yang tidak boleh dibatasi oleh norma sosial atau agama. Mereka berargumen bahwa seniman seringkali harus berani menantang batasan untuk menciptakan perubahan atau diskusi baru. Perdebatan panas ini bahkan sampai ke meja parlemen di beberapa negara barat. Beberapa politisi mendukung hak Aurora sebagai individu untuk mengekspresikan diri, sementara yang lain mengingatkan pentingnya menghormati keberagaman dan nilai-nilai agama. Polemik ini tidak hanya menyangkut soal seni dan kebebasan berbicara, tapi juga menguji batas toleransi antar agama dan budaya di era modern. Di tengah semua itu, keluarga Aurora berada di pusat badai. Mereka menjadi sorotan media dan publik, dihujani kritik dan simpati sekaligus. Di sisi lain, mereka berusaha melindungi nama baik Aurora dari segala tekanan yang ada. Mereka memberikan pernyataan resmi yang meminta agar masyarakat dapat melihat kejadian ini sebagai pelajaran penting, bukan hanya sekedar sensasi yang memecah belah. Keluarga Aurora juga berusaha menjalankan ritual dan doa sebagai bentuk penebusan atas kesalahan yang terjadi. Mereka mengundang tokoh-tokoh agama untuk memimpin doa bersama dan berharap Aurora mendapatkan kedamaian. Meski demikian, beban psikologis dan sosial yang mereka rasakan begitu berat, terutama karena berita kecelakaan Aurora yang menyusul dan membuat kondisi menjadi semakin suram.
Di ranah internasional, organisasi-organisasi hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi ikut menanggapi. Beberapa kelompok mengkritik keras aksi pembakaran kitab suci, menilai bahwa tindakan seperti itu tidak produktif dan hanya memperparah ketegangan sosial. Namun mereka juga menekankan bahwa hukuman dan tindakan preventif terhadap Aurora harus tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dan HAM, bukan berdasarkan sentimen massa semata. Fenomena ini pun membuka diskusi lebih luas tentang hubungan antara seni, agama, dan kebebasan berekspresi. Pakar-pakar sosial dan budaya dari berbagai negara ramai-ramai memberikan pandangan mereka. Media massa juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Beberapa media menyoroti tragedi Aurora sebagai akibat dari tindakan yang arogan dan tidak bertanggung jawab. Sementara media lain mencoba memberikan liputan lebih berimbang, mengangkat sisi kemanusiaan Aurora yang mengalami kejatuhan tragis. Namun tidak bisa dipungkiri, tekanan dan stigma yang muncul membuat banyak pihak sulit melihat Aurora secara objektif. Ketika debu protes dan kontroversi mulai mereda, kesadaran baru mulai tumbuh di berbagai lapisan masyarakat. Kisah Aurora menjadi peringatan keras bahwa kebebasan berekspresi yang tidak disertai dengan rasa hormat dapat menimbulkan bencana sosial, bahwa menghargai perbedaan dan menjaga toleransi antar umat beragama adalah fondasi utama untuk manusia untuk hidup damai di dunia yang semakin kompleks ini. Di sisi lain, cerita Aurora juga mengingatkan betapa rapuhnya ketenaran dan popularitas. Dalam sekejap dari puncak kejayaan, seseorang bisa jatuh ke jurang kehancuran akibat keputusan yang diambil dengan gegabah. Dan dari reruntuhan itu muncul pertanyaan penting: apakah kita siap menerima konsekuensi dari tindakan kita, terutama ketika itu menyangkut keyakinan dan nilai suci orang lain? Seiring waktu, dunia mulai berupaya belajar dari tragedi ini. Pelajaran tentang pentingnya empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial mulai menjadi bahan diskusi penting di berbagai forum internasional. Aurora Land, meski telah tiada, tetap menjadi simbol dari pertarungan abadi antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap kepercayaan. Kisah Aurora menjadi gambaran nyata tentang bahaya ketenaran yang tidak diiringi dengan kedewasaan dan kesadaran diri. Dunia hiburan yang glamor seringkali menyembunyikan sisi gelap yang berbahaya bagi mereka yang terperangkap di dalamnya. Tidak semua yang bersinar di atas panggung berarti hidup mereka bahagia atau damai. Sebaliknya, di balik gemerlap itu, banyak yang tenggelam dalam kesepian dan keputusasaan. Para penggemar dan publik semakin mungkin hanya melihat Aurora sebagai bintang yang selalu mempesona, tapi sedikit yang tahu perjuangan batinnya. Ini adalah cerita tentang manusia yang penuh luka, yang akhirnya mengambil keputusan keliru karena merasa tidak ada jalan lain. Dan ketika akhirnya dunia melihat kejatuhan Aurora, mereka menyadari betapa rapuhnya sebuah kehidupan yang dibangun hanya di atas nama besar dan popularitas semata. Aurora Land meninggalkan pelajaran penting. Ketenaran dan kekayaan bukanlah jaminan kebahagiaan. Tanpa dukungan yang kuat, tanpa keseimbangan batin, seseorang bisa tersesat dalam bayang-bayang dirinya sendiri. Dan ketika keangkuhan dan kebencian menguasai hati, maka kehancuran tidak bisa dielakkan. Dalam kesunyian bayang-bayang yang mengelilingi dirinya, Aurora menjadi simbol dari bahaya yang mengintai setiap orang yang lupa akan arti kerendahan hati dan penghormatan terhadap sesama. Ia adalah pengingat abadi bahwa setiap tindakan, terutama yang menyangkut keyakinan dan nilai-nilai suci, membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari sinar sorotan lampu panggung. Kisah Aurora Land telah menjadi topik panas yang tak kunjung padam di seluruh dunia. Setelah insiden pembakaran Al-Quran di atas panggung, bayang-bayang gelap itu tidak hanya membayangi dirinya sendiri, tapi juga membelah opini publik dengan tajam. Dalam hitungan jam, dunia berubah menjadi medan peperangan kata-kata dan emosi, di mana nama Aurora menjadi simbol kontroversi dan perdebatan yang tak berkesudahan. Media massa di berbagai negara tak henti-hentinya menayangkan ulang video kontroversi itu. Di layar kaca, ekspresi dingin dan penuh ketantangan Aurora saat membakar kitab suci itu menjadi bahan bakar api kemarahan jutaan orang. Berita-berita yang beredar tidak hanya mengutuk tindakan arogan tersebut, tapi juga mempertanyakan etika dan moral dunia hiburan modern yang membiarkan hal semacam ini terjadi. Banyak negara mayoritas muslim protes pecah hampir di seluruh kota. Ribuan orang turun ke jalan, menggelar demonstrasi besar-besaran, menuntut penegakan hukum dan keadilan atas penghinaan yang dilakukan Aurora. Masjid-masjid dipenuhi oleh jemaah yang berdoa dan meratap, mengutuk tindakan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai suci yang harus dihormati. Tidak hanya itu, dunia digital pun menjadi medan pertempuran sengit. Tagar kecaman mendominasi media sosial. Tweet, postingan, dan komentar berisi kemarahan dan kekecewaan mengalir deras tanpa henti. Akun-akun penggemar Aurora menjadi sasaran kritik dan hujatan, sementara banyak pihak yang menyerukan boikot terhadap karya dan produk yang berkaitan dengannya.
Berita kematian Aurora menyebar dalam hitungan menit. Rumah sakit tempatnya dirawat mengeluarkan pernyataan resmi. Stasiun televisi Inggris segera memutus siaran mereka untuk memberi ruang pada berita besar itu. Judul-judul utama menghiasi layar dengan kalimat, Aurora Lane meninggal dunia setelah 2 tahun koma. Namun dunia tak menyangka menyambutnya dengan duka yang universal. Reaksi publik sangat kontras. Di sebagian belahan dunia, terutama di negara-negara mayoritas muslim, berita itu disambut dengan narasi yang tidak bisa dihindari, bahwa hukum Allah telah selesai. Di media sosial, tagar seperti balasan Allah dan akhir Aurora mendominasi. Banyak yang menuliskan ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan Tuhan, terutama, sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi, tidak ada yang dapat menolaknya. Quran Surat At-Tur ayat 7-8. Sementara itu di kalangan penggemar setianya, berita ini terasa seperti kehilangan besar. Meski tak sedikit dari mereka yang kecewa atas tindakan Aurora, tetap ada yang menganggap bahwa ia seharusnya diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya. Banyak yang merasa kematiannya terlalu cepat, terlalu tragis, terlalu sunyi. Salah satu penggemarnya menulis, "Dia membuat kesalahan besar, tapi kita semua juga pernah salah. Saya berharap dia sempat menyesal dalam hatinya, meskipun tak bisa diungkapkan dengan kata-kata." Jenazah Aurora tidak langsung dikuburkan. Keluarganya harus menunggu proses administrasi dan pengamanan yang cukup rumit. Beberapa kelompok ekstrim mengancam akan mengacaukan prosesi pemakamannya. Keamanan ditingkatkan. Pemerintah Inggris bahkan memberikan pengamanan khusus terhadap rumah sakit dan keluarga Aurora. Pemakaman itu sendiri berlangsung sangat tertutup. Hanya keluarga dan beberapa teman dekat yang hadir. Tidak ada musik, tidak ada penghormatan ala selebriti, hanya liang sederhana yang sebuah kompleks pemakaman pribadi di pinggiran London. Ibu Aurora menangis tanpa suara saat peti diturunkan. Ia tak berkata apa-apa selama prosesi. Tangannya gemetar menggenggam tas kecil berisi foto anaknya semasa kecil. Wajah yang penuh harap, polos dan belum tersentuh dunia yang kejam. Salah satu yang hadir dalam pemakaman adalah David, manajer Aurora yang dulu setia menemaninya. Pria itu tampak jauh lebih tua dari usianya, rambutnya memutih sebagian dan matanya kosong. "Aku gagal menjaga dia. Aku ikut mendorongnya ke tebing," ujarnya lirih kepada wartawan yang menemuinya setelah pemakaman. David kemudian memutuskan untuk pensiun dari dunia hiburan dan menghilang dari publik. Kematian Aurora menjadi pelajaran besar di seluruh dunia. Banyak sekolah, komunitas agama hingga organisasi sosial menjadikan kisahnya sebagai bahan diskusi tentang batas kebebasan berekspresi dan konsekuensi penistaan dan keseimbangan antara ketenaran dan tanggung jawab moral. Di kalangan ulama, muncul pandangan bahwa kisah Aurora adalah contoh nyata bahwa kebebasan tidak bisa digunakan untuk merendahkan keyakinan orang lain. Beberapa khutbah Jumat di negara-negara mayoritas muslim secara terang-terangan menyebut namanya sebagai simbol dari kejatuhan karena kesombongan. Namun ada pula suara yang paling lembut yang berharap bahwa sebelum kematiannya, Aurora sempat menyesali tindakannya, meskipun tak bisa diungkapkan. Allah Maha Adil, tapi juga Maha Pengampun. Kita tidak tahu apa yang terjadi antara dia dan Tuhan di detik-detik terakhir, ujar seorang imam dalam siaran radio lokal di Jakarta. Yang jelas bagi kita yang masih hidup, ini adalah peringatan. Peringatan bahwa tidak ada yang kekal, yang kebal terhadap keadilan langit. Aurora Lane akhirnya abadi, seperti yang ia dambakan, namun bukan dalam kemegahan namanya. Tidak dikenang sebagai ikon musik atau idola pop, melainkan sebagai pengingat keras bahwa menghina sesuatu yang suci bukan sekedar tindakan kontroversial, melainkan kejatuhan yang membawa luka seumur hidup, bahkan hingga ke liang lahat. Kepergian Aurora Lane seolah menutup satu lembar kisah dalam kelam sejarah industri hiburan dunia. Namun meski tubuhnya telah terkubur dalam liang lahat sepi di pinggiran kota London, bayang-bayang kesalahannya tidak ikut terkubur. Justru sebaliknya, namanya kini terukir dalam daftar panjang tokoh-tokoh publik yang kejatuhannya menjadi pelajaran paling pahit bagi dunia. Berbeda dengan tokoh besar lain yang wafat di pusat popularitasnya dan dikenang dengan hormat, Aurora dikenang dengan kebencian, penyesalan, dan ironi. Ia mencapai keabadian seperti yang selama ini ia dambakan, tapi bukan dalam bentuk kejayaan, melainkan dalam bentuk aib yang menempel selamanya. Namun dibalik itu semua, tetap ada suara-suara yang menyerukan pengampunan. Beberapa tokoh spiritual menyampaikan harapan bahwa Aurora di ujung hidupnya sempat mengucap taubat dalam hati, meskipun bibir bisu dan tubuhnya lumpuh, jiwa tetap bisa berbicara kepada Tuhan. Di media sosial muncul akun yang mengumpulkan doa dan pengingat akan pentingnya bertaubat sebelum terlambat. Salah satu unggahan yang menyentuh berbunyi, "Jangan tunggu sampai tubuhmu tak bisa lagi bersujud. Jangan tunggu sampai jantungmu hanya berdetak karena mesin. Selagi masih hidup, masih ada waktu kembali."
Gema kisah Aurora tidak lagi berbunyi sebagai skandal. Ia telah berubah menjadi gema kesadaran, suara yang terus mengingatkan dari gang kecil hingga ruang kuliah, dari majelis taklim hingga panggung politik, bahwa Tuhan bukan untuk diuji. Kini di batu nisannya yang sederhana tertulis, Aurora Lane, seorang bintang yang padam. Semoga jiwanya menemukan cahaya yang tak pernah padam. Apakah Aurora menyesal sebelum mati? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tapi yang pasti, dari kejatuhannya, jutaan orang terbangun, dan jika itulah akhir yang ditentukan untuk dirinya, maka ia telah menjadi peringatan paling menyentuh dalam sejarah modern tentang apa yang terjadi saat manusia merasa lebih tinggi dari Tuhan. Di dunia yang bising oleh musik, debat, dan ambisi, kisah Aurora Lane kini hidup dalam keheningan. Bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang menyimpan gema paling dalam. Gema dari langit, gema dari Tuhan yang tak pernah tidur. Aurora pernah berdiri di puncak dunia. Ia pernah menatap lautan manusia dari panggung megah, mengangkat mikrofon dan berkata dengan angkuh, "Jika Tuhan itu ada, biar dia turun dan menghentikanku." Dan kini dunia telah menyaksikan jawabannya. Dalam beberapa jam setelah kejadian itu, dunia berubah. Aurora Lane yang selama ini dikenal sebagai bintang pop yang bersinar terang, kini menjadi pusat kontroversi yang memecah belah opini publik. Aksinya di atas panggung bukan hanya soal seni atau kebebasan berekspresi, melainkan sebuah penghinaan yang menyakitkan bagi jutaan orang. Malam itu, panggung megah yang seharusnya menjadi tempat Aurora bersinar, berubah menjadi saksi bisu kejatuhan dan kehancuran yang akan segera mengikuti langkahnya. Kuasa Allah yang maha besar sedang mulai menampakkan tanda-tandanya, dan dunia belum sepenuhnya menyadari. Malam itu terasa sunyi namun penuh ketegangan. Setelah malam yang penuh kontroversi dan kemarahan di atas panggung, Aurora Lane meninggalkan gedung konser dengan perasaan campur aduk. Ia masih terjebak dalam euforia keangkuhan yang mempuncak di hatinya. Tak peduli bahwa dunia mulai mengerutkan dahi atas apa yang baru saja ia lakukan, mobil sport mewahnya melaju kencang di jalan raya London yang sepi, melambung tinggi di antara lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip. Dalam kabin mobil, teman-temannya yang turut hadir masih membicarakan reaksi luar biasa yang terjadi di luar. Namun bagi Aurora, malam ini adalah puncak dari semua usaha yang kontroversi yang ia ciptakan. Ia merasa tidak terkalahkan, namun takdir punya rencana lain. Di tikungan jalan yang gelap, tiba-tiba sesuatu muncul di depan mobil, mungkin seekor hewan liar atau benda yang tak terlihat. Tiba-tiba menghantam pikiran pengemudi, sebuah manuver mendadak yang fatal pun terjadi. Mobil sport itu kehilangan kendali, ban berderit, kendaraan berputar liar di aspal, sorot lampu jalan dan berkelip bintang menjadi latar belakang dari momen-momen yang akan mengubah segalanya. Tabrakan keras dengan pembatas beton membuat tubuh mobil terpental, kemudian menghantam sebatang pohon ek tua yang berdiri tegak di pinggir jalan. Suara dentuman keras itu menggema di malam yang sunyi, membawa kehancuran fisik dan jiwa. Teman yang duduk di kursi belakang tewas seketika. Ia tidak sempat menyadari apa yang menimpa dirinya. Tubuhnya remuk di kursi, meninggalkan kesunyian yang pekat dan duka mendalam bagi mereka yang mengenalnya. Sementara itu Aurora terjebak di antara puing-puing besi yang remuk. Luka parah menghiasi tubuhnya. Darah mengalir deras dari luka-luka terbuka yang tak terhitung jumlahnya. Ambulans datang dengan cepat, sirena meraung menembus malam. Tim medis berjuang keras membebaskan Aurora dari jeratan kematian, namun luka-luka yang dideritanya sangat serius. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kritis, tidak sadar dan kehilangan banyak darah. Di ruang ICU, Aurora terbaring tak berdaya. Mesin ventilator membantu nafasnya yang tersendat. Para dokter dan perawat terus memantau tanda vitalnya dengan penuh kecemasan. Peluang untuk bangun dari koma sangat tipis, dan hampir semua orang yang mengenal Aurora mulai merasakan kekhawatiran mendalam. Inilah saat di mana kehidupan yang dulu cerah berubah menjadi gelap gulita. Berita kecelakaan tragis itu langsung menyebar luas ke seluruh dunia bersamaan dengan video pembakaran Al-Quran yang telah viral sebelumnya. Di media sosial dan berbagai platform berita, dunia terpana oleh kontradiksi hidup yang dialami Aurora. Dari bintang yang meraih puncak popularitas menjadi korban tragedi yang memilukan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan naas atau sebuah balasan ilahi yang nyata? Dalam waktu singkat, berbagai komentar dan spekulasi muncul. Beberapa orang dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah bentuk balasan dari Allah atas tindakan arogan dan penistaan agama yang dilakukan Aurora. Mereka percaya bahwa tidak ada yang bisa lolos dari keadilan ilahi. Sebuah narasi yang menyebar cepat dan kuat di kalangan umat muslim yang merasakan luka mendalam atas penghinaan tersebut.
Keluarga Aurora yang biasanya menjaga citra mereka dengan hati-hati, kini harus menghadapi tekanan sosial dan media yang luar biasa. Mereka menerima gelombang kebencian dan hinaan dari banyak pihak. Dalam wawancara terbatas yang dilakukan oleh seorang kerabat, ada ungkapan pedih yang terlontar. Ini adalah teguran keras kalau tidak bisa menantang Allah dan berharap tidak mendapat konsekuensi. Kalimat itu menggembarkan rasa kehilangan dan penyesalan yang dirasakan keluarga, sekaligus cermin dari apa yang terjadi pada Aurora. Selama lebih dari 2 tahun, Aurora tetap terbaring di ruang ICU rumah sakit. Meski secara medis ada harapan kecil untuk kesembuhan, namun jiwanya seolah terkunci dalam dimensi lain. Para dokter merasa bingung dengan kondisi yang sulit dijelaskan. Tidak ada perubahan signifikan, tidak ada tanda-tanda bangun dari koma. Seolah-olah ada kekuatan goib yang menahan jiwa Aurora tetap terperangkap dalam tubuh yang rapuh. Di tengah keputusasaan keluarga, mereka akhirnya memutuskan untuk mengundang seorang imam yang dihormati untuk membacakan doa-doa suci dari Al-Quran di samping Aurora. Suasana di ruangan itu menjadi hening dan penuh harap ketika suara lantunan doa mulai terdengar. Monitor detak jantung Aurora menunjukkan lonjakan singkat yang aneh dan misterius, seolah ia bereaksi terhadap kekuatan doa tersebut. Momen itu memberi secerca harapan dan keajaiban yang sulit dipahami oleh logika manusia. Namun harapan itu tak bertahan lama. Setelah perjuangan panjang yang melelahkan, Aurora akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada suatu malam yang sunyi dan kelam. Alarm monitor jantung berbunyi keras, menandai akhir dari kisah hidup seorang bintang yang pernah bersinar terang dan kemudian terjatuh begitu dalam. Tim medis yang telah berjuang mati-matian mengumumkan dengan suara berat, dia sudah beristirahat. Kematian Aurora menyebar cepat ke seluruh penjuru dunia. Namun alih-alih diratapi, banyak yang menilai kematiannya sebagai penutup dari sebuah kisah peringatan. Di berbagai negara muslim, narasi yang dominasi menyatakan bahwa ini adalah hukuman Allah yang telah usai. Aurora menjadi simbol tragedi keangkuhan yang membawa kehancuran, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya. Warisan ditinggalkan bukanlah kesuksesan, melainkan aib dan kehancuran sosial serta finansial yang menghantui keluarga. Ketenaran yang selama ini ia banggakan berubah menjadi bayangan gelap yang tak bisa dihapuskan. Aurora telah mencapai keabadian, namun dalam bentuk yang jauh dari yang ia impikan. Kisahnya menjadi peringatan keras bagi dunia tentang bahaya kesombongan dan penghinaan terhadap nilai-nilai suci, bahwa panggung dan popularitas hanyalah sementara. Tindakannya didasari kebencian dan keangkuhan selalu membawa balasan yang adil dan tak terhindarkan. Sebuah pelajaran hidup yang pahit tertulis dengan darah dan air mata seorang bintang yang jatuh. Kematian Aurora Lane bukan sekedar akhir dari sebuah kehidupan, melainkan penutup sebuah babak tragis yang menyisakan luka mendalam di hati banyak orang. Di balik gemerlap panggung dan sorotan lampu yang dulu memuja namanya, kini hanya tersisa kehampaan dan kesunyian yang pekat. Dunia menyaksikan kejatuhan bintang yang pernah bersinar terang itu, dan kisahnya menjadi peringatan yang keras tentang bahaya keangkuhan dan penghinaan terhadap nilai-nilai suci. Malam kematian Aurora dipenuhi dengan keheningan yang menekan. Di ruang ICU rumah sakit, suara alarm monitor jantung berbunyi nyaring, membaca kesunyian dengan irama yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Tim medis berusaha sekuat tenaga melakukan segala upaya untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, tubuh yang sudah rapuh dan jiwa yang terperangkap dalam koma dalam akhirnya menyerah. Seorang dokter dengan suara berat mengatakan, dia sudah beristirahat. Berita kematian Aurora segera menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang luar biasa. Media sosial penuh dengan reaksi yang beragam, ada yang bersedih, ada yang mencela, dan banyak pula yang menganggap ini sebagai akhir yang pantas bagi seseorang yang telah menantang Tuhan dan agama dengan cara yang sangat arogan. Di berbagai negara muslim, narasi yang muncul sangat dominan. Ini adalah hukuman Allah yang telah usai, sebuah pelajaran yang keras bagi siapa saja yang berada menghina nilai-nilai suci. Dalam hitungan jam, dunia mulai menilai dan menghakimi. Aurora tidak lagi dilihat sebagai penyanyi berbakat yang dulu dikenal, tapi sebagai simbol kejatuhan akibat keangkuhan yang berlebihan. Keluarganya yang dulu bangga kini mengalami kehancuran sosial dan finansial yang sangat dalam. Mereka menjadi bahan pembicaraan, bahkan olok-olokan di kalangan masyarakat luas. Banyak yang merasa bahwa mereka harus menanggung akibat dari tindakan Aurora. Warisan yang ditinggalkan Aurora bukanlah warisan kemegahan, melainkan aib yang menghancurkan. Semua lagu, album, dan penampilannya yang pernah membuatnya terkenal kini seolah hilang nilai dan makna. Label musik besar yang dulu mendukungnya secara terang-terangan memutus kontrak dan menarik seluruh karya Aurora dari peredaran. Ini adalah pukulan telak bagi keluarga yang selama ini bergantung pada kesuksesan Aurora.
Sosok Aurora kini menjadi lambang tragedi yang berasal dari kesombongan dan ketidakhormatan terhadap agama. Cerita tentang dirinya menjadi peringatan yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, agar tidak ada lagi yang mengulangi kesalahan serupa. Dalam setiap diskusi dan pemberitaan, selalu ada pesan kuat tentang pentingnya menghormati keyakinan orang lain dan tidak menggunakan panggung popularitas untuk provokasi yang menghancurkan. Di tengah kehancuran itu, muncul refleksi mendalam bagi banyak orang. Ketenaran dan kekayaan yang selama ini dianggap puncak kebahagiaan ternyata hanyalah ilusi yang rapuh. Aurora yang pernah merasa tak terkalahkan akhirnya membuktikan bahwa segala sesuatu yang didasarkan pada kebencian dan keangkuhan pasti akan runtuh dengan cara yang paling menyakitkan. Ini adalah pelajaran pahit yang sudah dilupakan. Keluarga Aurora yang dulu selalu berada di puncak dunia kini harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah pusaran aib dan kebencian. Mereka menghadapi tekanan sosial yang luar biasa, kehilangan dukungan finansial, dan terjerat dalam kesepian yang mendalam. Dalam beberapa wawancara terbatas, mereka mengungkapkan rasa penyesalan yang mendalam sekaligus harapan agar kisah Aurora menjadi peringatan bagi generasi muda. Sementara itu, dunia hiburan yang sempat memuja Aurora pun berbalik arah. Banyak yang mulai mengkaji ulang nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi dalam industri tersebut. Ada kesadaran baru tentang pentingnya etika, rasa hormat, dan tanggung jawab sosial agar tidak terjadi tragedi serupa di masa depan. Aurora menjadi contoh nyata dari dampak buruk jika seseorang kehilangan batas normal, moral, dan etika demi popularitas. Meski kisahnya penuh dengan luka dan kehancuran, ada satu hikmah yang muncul dari tragedi ini, bahwa dalam setiap kejatuhan ada pelajaran berharga, dan dalam setiap kesalahan ada kesempatan untuk berubah. Masyarakat diajak untuk lebih bijak dalam menilai seseorang, tidak hanya dari kemewahan dan popularitas semata, tapi juga dari sikap dan tindakan yang mencerminkan rasa hormat dan kemanusiaan. Akhirnya, kisah Aurora Land tidak hanya berhenti sebagai cerita tentang seorang bintang yang jatuh, ia menjadi cermin bagi dunia. Sebuah pengingat bahwa kuasa Allah itu nyata dan tidak bisa diremehkan, bahwa kesombongan yang mengandung kebencian terhadap yang suci akan berakhir dengan kehancuran, dan bahwa keabadian yang sejati hanya bisa diraih melalui sikap rendah hati dan penghormatan kepada sesama. Setelah kejadian pembakaran Al-Quran oleh Aurora Land di atas panggung dan kecelakaan tragis yang menimpanya, dunia seolah terbelah menjadi dua kutub besar. Gelombang emosi, kemarahan, serta protes membanjiri berbagai penjuru bumi. Sementara di sisi lain, ada pula yang mencoba membela tindakan Aurora, memicu perdebatan sengit yang tak kunjung usai. Segera setelah video pembakaran kitab suci itu tersebar, media sosial meledak dengan reaksi keras. Tagar kecaman terhadap Aurora menjadi tragedi global dalam hitungan menit. Ratusan ribu hingga jutaan komentar membanjiri berbagai platform, dari Twitter, Instagram, hingga TikTok. Tidak sedikit yang mengutuk tindakan Aurora sebagai penghinaan terbesar terhadap nilai-nilai agama yang dihormati jutaan umat di dunia. Di berbagai negara, dengan mayoritas penduduk muslim, protes pun pecah besar-besaran. Demonstrasi berlangsung di ibu kota hingga kota-kota kecil, diiringi spanduk-spanduk dan seruan penolakan keras terhadap tindakan Aurora. Di beberapa tempat pemerintah juga ikut turun dengan tangan, menyampaikan resmi mengecam aksi tersebut. Mereka menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan alasan untuk melecehkan keyakinan orang lain. Di Mesir, salah satu negara dengan komunitas muslim terbesar, namun di balik gelombang protes yang meluas, muncul pula kelompok yang mencoba memberikan pembelaan terhadap Aurora. Sebagian orang, terutama di kalangan dunia hiburan barat dan para pendukung kebebasan berekspresi, melihat tindakan Aurora sebagai bentuk seni yang kontroversial dan sebagai ekspresi kebebasan pribadi yang tidak boleh dibatasi oleh norma sosial atau agama. Mereka berargumen bahwa seniman seringkali harus berani menantang batasan untuk menciptakan perubahan atau diskusi baru. Perdebatan panas ini bahkan sampai ke meja parlemen di beberapa negara barat. Beberapa politisi mendukung hak Aurora sebagai individu untuk mengekspresikan diri, sementara yang lain mengingatkan pentingnya menghormati keberagaman dan nilai-nilai agama. Polemik ini tidak hanya menyangkut soal seni dan kebebasan berbicara, tapi juga menguji batas toleransi antar agama dan budaya di era modern. Di tengah semua itu, keluarga Aurora berada di pusat badai. Mereka menjadi sorotan media dan publik, dihujani kritik dan simpati sekaligus. Di sisi lain, mereka berusaha melindungi nama baik Aurora dari segala tekanan yang ada. Mereka memberikan pernyataan resmi yang meminta agar masyarakat dapat melihat kejadian ini sebagai pelajaran penting, bukan hanya sekedar sensasi yang memecah belah.
Keluarga Aurora juga berusaha menjalankan ritual dan doa sebagai bentuk penebusan atas kesalahan yang terjadi. Mereka mengundang tokoh-tokoh agama untuk memimpin doa bersama dan berharap Aurora mendapatkan kedamaian. Meski demikian, beban psikologis dan sosial yang mereka rasakan begitu berat, terutama karena berita kecelakaan Aurora yang menyusul dan membuat kondisi menjadi semakin suram. Di ranah internasional, organisasi-organisasi hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi ikut menanggapi. Beberapa kelompok mengkritik keras aksi pembakaran kitab suci, menilai bahwa tindakan seperti itu tidak produktif dan hanya memperparah ketegangan sosial. Namun mereka juga menekankan bahwa hukuman dan tindakan preventif terhadap Aurora harus tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dan HAM, bukan berdasarkan sentimen massa semata. Fenomena ini pun membuka diskusi lebih luas tentang hubungan antara seni, agama, dan kebebasan berekspresi. Pakar-pakar sosial dan budaya dari berbagai negara ramai-ramai memberikan pandangan mereka. Media massa juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Beberapa media menyoroti tragedi Aurora sebagai akibat dari tindakan yang arogan dan tidak bertanggung jawab. Sementara media lain mencoba memberikan liputan lebih berimbang, mengangkat sisi kemanusiaan Aurora yang mengalami kejatuhan tragis. Namun tidak bisa dipungkiri, tekanan dan stigma yang muncul membuat banyak pihak sulit melihat Aurora secara objektif. Ketika debu protes dan kontroversi mulai mereda, kesadaran baru mulai tumbuh di berbagai lapisan masyarakat. Kisah Aurora menjadi peringatan keras bahwa kebebasan berekspresi yang tidak disertai dengan rasa hormat dapat menimbulkan bencana sosial, bahwa menghargai perbedaan dan menjaga toleransi antar umat beragama adalah fondasi utama untuk manusia untuk hidup damai di dunia yang semakin kompleks ini. Di sisi lain, cerita Aurora juga mengingatkan betapa rapuhnya ketenaran dan popularitas. Dalam sekejap dari puncak kejayaan, seseorang bisa jatuh ke jurang kehancuran akibat keputusan yang diambil dengan gegabah. Dan dari reruntuhan itu muncul pertanyaan penting, apakah kita siap menerima konsekuensi dari tindakan kita, terutama ketika itu menyangkut keyakinan dan nilai suci orang lain? Seiring waktu, dunia mulai berupaya belajar dari tragedi ini. Pelajaran tentang pentingnya empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial mulai menjadi bahan diskusi penting di berbagai forum internasional. Aurora Land, meski telah tiada, tetap menjadi simbol dari pertarungan abadi antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap kepercayaan. Kisah Aurora menjadi gambaran nyata tentang bahaya ketenaran yang tidak diiringi dengan kedewasaan dan kesadaran diri. Dunia hiburan yang glamor seringkali menyembunyikan sisi gelap yang berbahaya bagi mereka yang terperangkap di dalamnya. Tidak semua yang bersinar di atas panggung berarti hidup mereka bahagia atau damai. Sebaliknya, di balik gemerlap itu, banyak yang tenggelam dalam kesepian dan keputusasaan. Para penggemar dan publik semakin mungkin hanya melihat Aurora sebagai bintang yang selalu mempesona, tapi sedikit yang tahu perjuangan batinnya. Ini adalah cerita tentang manusia yang penuh luka, yang akhirnya mengambil keputusan keliru karena merasa tidak ada jalan lain. Dan ketika akhirnya dunia melihat kejatuhan Aurora, mereka menyadari betapa rapuhnya sebuah kehidupan yang dibangun hanya di atas nama besar dan popularitas semata. Aurora Land meninggalkan pelajaran penting. Ketenaran dan kekayaan bukanlah jaminan kebahagiaan. Tanpa dukungan yang kuat, tanpa keseimbangan batin, seseorang bisa tersesat dalam bayang-bayang dirinya sendiri. Dan ketika keangkuhan dan kebencian menguasai hati, maka kehancuran tidak bisa dielakkan. Dalam kesunyian bayang-bayang yang mengelilingi dirinya, Aurora menjadi simbol dari bahaya yang mengintai setiap orang yang lupa akan arti kerendahan hati dan penghormatan terhadap sesama. Ia adalah pengingat abadi bahwa setiap tindakan, terutama yang menyangkut keyakinan dan nilai-nilai suci, membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari sinar sorotan lampu panggung. Kisah Aurora Land telah menjadi topik panas yang tak kunjung padam di seluruh dunia. Setelah insiden pembakaran Al-Quran di atas panggung, bayang-bayang gelap itu tidak hanya membayangi dirinya sendiri, tapi juga membelah opini publik dengan tajam. Dalam hitungan jam, dunia berubah menjadi medan peperangan kata-kata dan emosi, di mana nama Aurora menjadi simbol kontroversi dan perdebatan yang tak berkesudahan. Media massa di berbagai negara tak henti-hentinya menayangkan ulang video kontroversi itu. Di layar kaca, ekspresi dingin dan penuh ketantangan Aurora saat membakar kitab suci itu menjadi bahan bakar api kemarahan jutaan orang. Berita-berita yang beredar tidak hanya mengutuk tindakan arogan tersebut, tapi juga mempertanyakan etika dan moral dunia hiburan modern yang membiarkan hal semacam ini terjadi. Banyak negara mayoritas muslim protes pecah hampir di seluruh kota.
Ribuan orang turun ke jalan, menggelar demonstrasi besar-besaran, menuntut penegakan hukum dan keadilan atas penghinaan yang dilakukan Aurora. Masjid-masjid dipenuhi oleh jemaah yang berdoa dan meratap, mengutuk tindakan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai suci yang harus dihormati. Tidak hanya itu, dunia digital pun menjadi medan pertempuran sengit, tagar kecaman mendominasi media sosial. Tweet, postingan, dan komentar berisi kemarahan dan kekecewaan mengalir deras tanpa henti. Akun-akun penggemar Aurora menjadi sasaran kritik dan hujatan, sementara banyak pihak yang menyerukan boikot terhadap karya dan produk yang berkaitan dengannya. Berita kematian Aurora menyebar dalam hitungan menit. Rumah sakit tempatnya dirawat mengeluarkan pernyataan resmi. Stasiun televisi Inggris segera memutus siaran mereka untuk memberi ruang pada berita besar itu. Judul-judul utama menghiasi layar dengan kalimat, Aurora Lane meninggal dunia setelah 2 tahun koma. Namun dunia tak menyambutnya dengan duka yang universal. Reaksi publik sangat kontras. Di sebagian belahan dunia, terutama di negara-negara mayoritas muslim, berita itu disambut dengan narasi yang tidak bisa dihindari, bahwa hukum Allah telah selesai. Di media sosial, tagar seperti balasan Allah dan akhir Aurora mendominasi. Banyak yang menuliskan ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan Tuhan, terutama, sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi, tidak ada yang dapat menolaknya. Quran Surat At-Tur ayat 7-8. Sementara itu, di kalangan penggemar setianya, berita ini terasa seperti kehilangan besar. Meski tak sedikit dari mereka yang kecewa atas tindakan Aurora, tetap ada yang menganggap bahwa ia seharusnya diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya. Banyak yang merasa kematiannya terlalu cepat, terlalu tragis, terlalu sunyi. Salah satu penggemarnya menulis, dia membuat kesalahan besar, tapi kita semua juga pernah salah. Saya berharap dia sempat menyesal dalam hatinya, meskipun tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jenazah Aurora tidak langsung dikuburkan. Keluarganya harus menunggu proses administrasi dan pengamanan yang cukup rumit. Beberapa kelompok ekstrim mengancam akan mengacaukan prosesi pemakamannya. Keamanan ditingkatkan, pemerintah Inggris bahkan memberikan pengamanan khusus terhadap rumah sakit dan keluarga Aurora. Pemakaman itu sendiri berlangsung sangat tertutup. Hanya keluarga dan beberapa teman dekat yang hadir. Tidak ada musik, tidak ada penghormatan ala selebriti, hanya liang sederhana yang sebuah kompleks pemakaman pribadi di pinggiran London. Ibu Aurora menangis tanpa suara saat peti diturunkan. Ia tak berkata apa-apa selama prosesi. Tangannya gemetar menggenggam tas kecil berisi foto anaknya semasa kecil. Wajah yang penuh harap, polos dan belum tersentuh dunia yang kejam. Salah satu yang hadir dalam pemakaman adalah David, manajer Aurora yang dulu setia menemaninya. Pria itu tampak jauh lebih tua dari usianya, rambutnya memutih sebagian dan matanya kosong. Aku gagal menjaga dia. Aku ikut mendorongnya ke tebing, ujarnya lirih kepada wartawan yang menemuinya setelah pemakaman. David kemudian memutuskan untuk pensiun dari dunia hiburan dan menghilang dari publik. Kematian Aurora menjadi pelajaran besar di seluruh dunia. Banyak sekolah, komunitas agama hingga organisasi sosial menjadikan kisahnya sebagai bahan diskusi tentang batas kebebasan berekspresi dan konsekuensi penistaan dan keseimbangan antara ketenaran dan tanggung jawab moral. Di kalangan ulama, muncul pandangan bahwa kisah Aurora adalah contoh nyata bahwa kebebasan tidak bisa digunakan untuk merendahkan keyakinan orang lain. Beberapa khutbah Jumat di negara-negara mayoritas muslim secara terang-terangan menyebut namanya sebagai simbol dari kejatuhan karena kesombongan. Namun ada pula suara yang paling lembut yang berharap bahwa sebelum kematiannya, Aurora sempat menyesali tindakannya, meskipun tak bisa diungkapkan. Allah Maha Adil, tapi juga Maha Pengampun. Kita tidak tahu apa yang terjadi antara dia dan Tuhan di detik-detik terakhir, ujar seorang imam dalam siaran radio lokal di Jakarta. Yang jelas bagi kita yang masih hidup, ini adalah peringatan bahwa tidak ada yang kekal, yang kebal terhadap keadilan langit. Aurora Lane akhirnya abadi, seperti yang ia dambakan, namun bukan dalam kemegahan namanya. Tidak dikenang sebagai ikon musik atau idola pop, melainkan sebagai pengingat keras bahwa menghina sesuatu yang suci bukan sekedar tindakan kontroversial, melainkan kejatuhan yang membawa luka seumur hidup, bahkan hingga ke liang lahat. Kepergian Aurora Lane seolah menutup satu lembar kisah dalam kelam sejarah industri hiburan dunia. Namun meski tubuhnya telah terkubur dalam liang lahat sepi di pinggiran kota London, bayang-bayang kesalahannya tidak ikut terkubur. Justru sebaliknya, namanya kini terukir dalam daftar panjang tokoh-tokoh publik yang kejatuhannya menjadi pelajaran paling pahit bagi dunia. Berbeda dengan tokoh besar lain yang wafat di pusat popularitasnya dan dikenang dengan hormat, Aurora dikenang dengan kebencian, penyesalan, dan ironi. Ia mencapai keabadian seperti yang selama ini ia dambakan, tapi bukan dalam bentuk kejayaan, melainkan dalam bentuk aib yang menempel selamanya.
Namun dibalik itu semua, tetap ada suara-suara yang menyerukan pengampunan. Beberapa tokoh spiritual menyampaikan harapan bahwa Aurora di ujung hidupnya sempat mengucap taubat dalam hati meskipun bibir bisu dan tubuhnya lumpuh. Jiwa tetap bisa berbicara kepada Tuhan. Di media sosial muncul akun yang mengumpulkan doa dan pengingat akan pentingnya bertobat sebelum terlambat. Salah satu unggahan yang menyentuh berbunyi, "Jangan tunggu sampai tubuhmu tak bisa lagi bersujud. Jangan tunggu sampai jantungmu hanya berdetak karena mesin. Selagi masih hidup, masih ada waktu kembali." Gema kisah Aurora tidak lagi berbunyi sebagai skandal. Ia telah berubah menjadi gema kesadaran. Suara yang terus mengingatkan dari gang kecil hingga ruang kuliah, dari majelis ta'lim hingga panggung politik, bahwa Tuhan bukan untuk diuji. Kini di batu nisannya yang sederhana tertulis, "Aurora Land, seorang bintang yang padam. Semoga jiwanya menemukan cahaya yang tak pernah padam." Apakah Aurora menyesal sebelum mati? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tapi yang pasti, dari kejatuhannya, jutaan orang terbangun, dan jika itulah akhir yang ditentukan untuk dirinya, maka ia telah menjadi peringatan paling menyentuh dalam sejarah modern tentang apa yang terjadi saat manusia merasa lebih tinggi dari Tuhan. Di dunia yang bising oleh musik, debat, dan ambisi, kisah Aurora Land kini hidup dalam keheningan. Bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang menyimpan gema paling dalam. Gema dari langit, gema dari Tuhan yang tak pernah tidur. Aurora pernah berdiri di puncak dunia. Ia pernah menatap lautan manusia dari panggung megah, mengangkat mikrofon dan berkata dengan angkuh, "Jika Tuhan itu ada, biar dia turun dan menghentikanku." Dan kini dunia telah menyaksikan jawabannya. Kisah Aurora Land tidak berakhir di liang lahat. Ia hidup sebagai cermin untuk dirinya yang terlalu sibuk mencari sensasi, hingga lupa bahwa ada kekuatan yang tak bisa ditantang, kekuatan yang hanya perlu satu malam untuk membalikkan seluruh kehidupan. Dunia tidak akan melupakan tragedi ini, karena tragedi ini bukan tentang satu orang. Ini adalah tentang dosa yang dilipat gandakan oleh kesombongan, tentang dunia yang memuja manusia lebih dari Tuhan, dan tentang langit yang akhirnya menjawab. Dan jika kisah ini harus dirangkum dalam satu kalimat, maka biarlah begini. Ketika manusia merasa paling tinggi, Allah cukup menjatuhkannya dengan satu nafas dan seluruh dunia akan bersujud. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.